Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Raini Senur Afifah. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah teori bilangan dengan dosen pengampu Bapak Dedi Nur Jamil. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai relasi dan fungsi yang dipelajari di kelas 8. Selamat menyaksikan. Jadi kita di sini akan membahas mengenai relasi dan fungsi. Yang pertama, apa itu relasi? Relasi itu menyatakan hubungan antara suatu anggota himpunan dengan anggota himpunan lainnya. Jadi himpunan A dan himpunan B itu dikatakan memiliki relasi jika keduanya itu saling berpasangan. Nah, relasi itu dapat dinyatakan dengan diagram panah, dengan himpunan pasangan berurutan, atau dengan diagram Kartesius. Nah, kemudian ada contoh relasi. Misalnya ada 4 orang anak, yaitu Ali, Siti, Amir, dan Rizky. Mereka diminta untuk menyebutkan warna favorit mereka. Ali menyukai warna merah, Siti menyukai warna ungu, Amir menyukai warna hitam, dan Rizky menyukai warna merah. Dari hasil uraian tersebut, terdapat 2 himpunan, yaitu himpunan pertama, itu misalnya A, anggotanya itu adalah Ali, Siti, Amir, dan Rizky. Kemudian ada himpunan B, anggotanya itu adalah warna-warna favorit mereka. Ada warna merah, ungu, hitam, gitu. Nah, hubungan antara himpunan A dan himpunan B itu dapat diilustrasikan dengan diagram panah seperti berikut ini. Ini merupakan penyajian dalam bentuk diagram panah. Tadi kita tahu bahwa anggota himpunan A adalah nama-nama anak. Ada Ali, Siti, Amir, dan juga Rizky. Sedangkan anggota himpunan B itu adalah warna-warna kesukaan. Ada warna merah, ungu, dan juga hitam. Nah, panah ini menunjukkan bahwa antara himpunan A dan himpunan B itu saling berhubungan. Ali tadi menyukai warna merah, Siti menyukai warna ungu, Amir menyukai warna hitam, dan juga Rizky menyukai warna merah. Selain dengan diagram panah, dapat juga disajikan dengan menyebutkan himpunan pasangan berurutan. Nah, di sini kita dapat melihat Ali menyukai warna merah, Siti menyukai warna ungu, Amir menyukai warna hitam, dan Rizky menyukai warna merah. Kemudian kita akan bahas mengenai fungsi. Fungsi atau pemetaan merupakan relasi dari himpunan A ke himpunan B jika setiap anggota himpunan A berpasangan tepat satu dengan anggota himpunan B. Jadi, setiap himpunan A itu hanya boleh memiliki satu pasangan di himpunan B, itu kalau fungsi. Sedangkan kalau tadi relasi yang sudah kita bahas, nah relasi itu antara himpunan A itu boleh memiliki lebih dari satu pasangan. Jadi beda ya, kalau fungsi itu himpunan A hanya boleh memiliki satu pasangan di himpunan B, sedangkan kalau relasi itu boleh memiliki lebih dari satu pasangan. Kemudian, semua anggota himpunan A atau daerah asal disebut dengan domain. Sedangkan semua anggota himpunan B atau daerah kawan disebut kodomain. Hasil dari pemetaan antara domain dan kodomain itu namanya range fungsi atau daerah hasil. Sama halnya dengan relasi, fungsi itu dapat dinyatakan dalam bentuk diagram panah atau himpunan pasangan berurutan, dan juga dengan diagram Kartesius. Misal nih, ada diagram panah. Ya, ada diagram panah, yaitu ada himpunan A yang beranggotakan 1, 2, dan 3, dan ada himpunan B yang beranggotakan 1, 2, 3, dan 4. Nah, kita dapat mencari domainnya. Domain itu adalah himpunan A, ya. Himpunan A itu namanya domain. Nah, anggotanya itu ada 1, 2, dan 3. Kemudian, daerah kawan atau kodomain itu adalah himpunan B. Ya, anggotanya itu adalah 1, 2, 3, dan 4. Kemudian ada range fungsi atau hasil ya. Nah, di mana hasilnya itu kan tadi 1 ke 2, 2 ke 3, dan 3 ke 4. Nah, maka hasilnya itu adalah 2, 3, dan 4. Kenapa 1 ini tidak masuk ke
daerah hasil, karena tidak ada yang memetakan ke 1, ya kan? Jadi anggota daerah hasil itu adalah 2, 3, dan 4. Sebuah fungsi dapat dinotasikan dengan huruf kecil, seperti F, G, atau H. Misal, fungsi F memetakan himpunan A ke himpunan B, dinotasikan Fx dengan aturan F memetakan X ke 3X plus 3. Jadi, daerah bayangan X oleh fungsi F adalah 3X plus 3. Sehingga kita dapat menotasikan dengan Fx sama dengan 3X plus 3. Ya, dari uraian ini kita dapat merumuskan bahwa jika fungsi f yang memetakan x ke ax plus b, maka dapat dinotasikan dengan fx sama dengan ax plus b. Ya, jadi bentuk umum fungsi adalah fx sama dengan ax plus b. Contoh soal. Diketahui fungsi f memetakan x ke 3x plus 3 pada himpunan bilangan bulat. Tentukan f3-nya. Jadi rumus fungsinya itu adalah fx sama dengan 3x plus 3. Nah, yang dicari adalah f3. Sehingga kita dapat memasukkan 3 ke dalam rumus fungsi ini. Maka menjadi f3 sama dengan 3 dikali 3 ditambah 3. 3 dikali 3 adalah 9. Ditambah 3 sama dengan 12. Paham ya? Kita masuk pada latihan soal ya. Diketahui fungsi fx sama dengan ax dikurangi b. Sedangkan f3 sama dengan 7. Dan f negatif 5 sama dengan negatif 25. Maka rumus fungsi fx adalah, pertama kita tulis terlebih dahulu rumus fungsi fx. Fx sama dengan ax dikurangi b. Nah, kemudian f3 ini sudah diketahui. Maka kita masukkan f3 ke dalam rumus fungsi fx, sehingga nanti x-nya itu diganti menjadi 3, yaitu f3 sama dengan, karena f3 berarti nanti x-nya diganti menjadi 3 ya, a dikali 3 dikurangi b. Maka tadi kan F3 sudah diketahui, yaitu 7 ya. Maka kita ganti F3 ini menjadi 7. 7 sama dengan A dikali 3 adalah 3A. 3A dikurangi B. Ini adalah persamaan yang pertama. Kemudian, yang kedua itu adalah F negatif 5. Nah, kita masukkan juga ke dalam rumus fx, sehingga menjadi f negatif 5 sama dengan, karena x-nya negatif 5, maka nanti dalam fungsi fx, x-nya diganti menjadi negatif 5. Menjadi a dikali negatif 5 dikurangi B. Nah, F negatif 5 itu adalah negatif 25, maka kita ganti F negatif 5-nya ini menjadi negatif 25. Negatif 25 sama dengan A dikali negatif 5 adalah negatif 5A. Dikurangi B. Ini adalah persamaan yang kedua. Kemudian kita eliminasi antara persamaan yang ke-1 dan kedua. Maka 3A dikurangi B sama dengan 7. Jangan bingung ya, ini hanya dibalik ya, dari persamaan itu hanya dibalik. Kemudian persamaan yang kedua, negatif 5A
dikurangi B sama dengan negatif 25. Nah, kita eliminasi keduanya dengan menghilangkan salah satu variabel. Supaya salah satu variabel ini hilang, maka koefisien di antara salah satu variabel ini harus sama. Nah, kita bisa melihat bahwa di sini koefisien B itu sudah sama ya, sama-sama negatif 1. Maka kita dapat menghilangkan variabel B ini. Nah, untuk menghilangkan variabel B, maka kita dapat kedua persamaan ini kita kurangi. Ya, maka 3A dikurangi negatif 5 itu adalah 8A. 8A ya. Kemudian negatif B dikurangi negatif B itu akan habis ya. Sehingga tidak perlu ditulis, sama dengan 7 dikurangi negatif 25 adalah 32. Nah, berarti A sama dengan 32 dibagi 8 adalah 4. Nah, sekarang A-nya sudah diketahui, maka kita akan mencari B. Caranya, kita dapat memasukkan A ini ke dalam salah satu persamaan. Bisa persamaan 1 atau persamaan 2. Saya akan memasukkan ke dalam persamaan 1. Sehingga menjadi 3A dikurangi B sama dengan 7. Nah, kemudian kita masukkan A ini ke dalam rumus fungsi yang pertama. Sehingga 3 dikali 4 dikurangi B sama dengan 7. Maka, ini tidak cukup. Kita lanjut di sini ya. Maka, 12 dikurangi B sama dengan 7. Kemudian, kita pindahkan B ke ruas kanan dan 7 ke ruas kiri. Menjadi 12 dikurangi 7 sama dengan B. Maka, B sama dengan 12 dikurangi 7 adalah 5. Kemudian kita masukkan. Karena A dan B sudah diketahui, kita dapat masukkannya ke rumus fungsi AX dikurangi B. Maka menjadi Fx sama dengan A-nya kita sudah tahu 4 ya. Maka 4 dikali X adalah 4X dikurangi B. B-nya adalah 5. Nah, jadi rumus fungsi Fx itu adalah 4X dikurangi 5. Sekian dari saya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat. Teman-teman, jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe channel YouTube ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.